jadi peluang untuk kita bersama membeli dari mulai malam hari ini atau dari mulai sekarang. Kita membeli dengan harga cuma Rp30. Nah, dari harga Rp30 itu peluang karena masih harga sebelum masuk listing ya. Ketika listing harga pembuka mungkin bisa Rp60. Ketika disimpan saja kita naik ke harga 1 USDT, itu keuntungannya ribuan persen. Mungkin pembelian minimal yang tadi Mr. Sabar sampaikan itu dari $1 ya, 1 USDT ada keuntungan tambahan ketika Anda staking dari Hitly penambahan koin per hari 2%. Nah, 2% itu juga dari bonus ajak member gabung, itu tadi sudah disampaikan level 1, 2, 3, level 1 5%, level 2 3%, level 3 2%. Untuk bonus hasil dari staking juga tetap masuk, ada 2 bonus ajak member gabung dapat dari 3 level ya. Bonus hasil dari staking member juga sama, mendapatkan 5% dari level 1, 3% level 2, dan 2% level 3. Nah, mungkin penyampaian dari Mr. Saper tadi sudah cukup lumayan banyak yang masuk untuk kita semua. Mungkin malam hari ini kita langsung aja untuk teman-teman senior kita yang ada di sini. Mungkin di malam hari ini kita sharing untuk belajar bersama untuk memecahkan tentang Hitly yang mungkin masih banyak juga ada yang kurang paham tentang Hitly. Nah, disinilah pada malam hari ini yang pertama kali diadakan Zoom. Nah, mungkin langsung saja dari teman-teman semua, monggo bergantian, nanti langsung akan dijawab langsung sama Mr. Sabto Salvero. Mungkin begitu teman-teman, monggo dari satu persatu yang ada pertanyaan saya buka mulai detik ini. Silakan. Oke, langsung aja gitu ya, saya memberikan tambahan sedikit gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Mr. Solihun, monggo Mr. Solihun. ya. Jika ada pertanyaan gini aja, saya akan memberikan tambahan dulu ya untuk Hitly ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Anda telah hadir. Anda semua ini adalah orang-orang yang sangat hebat dan luar biasa. Dan semoga yang ada di Zoom ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya, karena dengan berkah dari pertemuan ini, berkah dari silaturahmi ini, kita nanti akan mendapatkan berkah rezeki yang sangat berlimpah. Doa dan kenapa di sini adalah Hitly memang kelihatannya seperti dunia apa ya, websitenya terlihat kayak seperti lucu-lucu lah gitu, lucu-lucu. Tapi Hitly ini adalah satu aset digital ya, di mana aset digital ini tadi udah diterangkan sama beliau sangat luar biasa, Mr. Sabar, bahwa aset digital ini adalah fungsionabelnya untuk apa? Untuk disimpan. Nah, aset digital itu bisa naik karena apa? Karena adanya building community. Jadi building community ini yang nanti akan menghasilkan satu project, satu harga yang nanti bisa ditentukan sendiri oleh komunitas itu sendiri. Komunitasnya apa tentunya? Komunitas di dalam ekosistem kripto itu adalah komunitas para pedagang, Pak. Pedagang. Nah, kok bisa dijadikan kripto ini menjadi pedagang sih kan ya? Ya nggak? Stakeholder ini
stakeholdernya apa? Stakeholder adalah pedagang. Sebagai contoh seperti ini, Anda punya barang, berarti Anda secara otomatis pasti akan menjual barangnya. Ya disitulah kenapa Hitli ini muncul. Hitli ini muncul didasarkan atas satu konsep teknologi dari teknologi token meme, di mana token meme sudah terbukti, di mana token meme itu bisa terintegrate ke antar blockchain, jadi antar Ethereum, antar Polygon, antar Arbitrum yang sekarang baru yang lagi tren kan gitu. Jadi fungsionalnya adalah untuk penggunaan untuk kegunaan atau untuk utility. Utility-nya apa itu kegunaannya, istilahnya kegunaan koin ini sih. Nah, koin ini ya nanti digunakan untuk satu permainan. Kalau bahasa Indonesia adalah permainan, kalau bahasa Inggrisnya adalah game ya Pak. Nah, jadi itu. Nah, dimana ketika nanti Hitli ini sudah gamenya sudah muncul, secara otomatis pengguna game itu akan membutuhkan Hitli. Nah, beda dengan konsep presale yang di token-token yang lain, berbeda dari Hitli ini. Kenapa berbeda? Di sini Hitli mengeluarkan token ini dengan project game, tapi token ini sebelum listing, token ini sudah bisa liquid. Dalam artian liquid apa? Bisa dijual kapan aja. Nah, dengan estimasi penjualan yang tadi sudah dijelaskan, itulah kegunaannya. Jadi, berapa sih orang untuk membeli Hitli ini? Orang untuk membeli Hitli ini dengan sistem auto swap. Jadi ini satu-satunya sistem auto swap. Anda punya USDT, beli langsung transfer ke wallet Anda, langsung jadi Hitli. Wallet yang ada di akun Anda itu langsung menjadi Hitli. Nah, demikian juga ketika Anda melakukan penjualan, berarti Anda harus siapkan USDT Anda, tempelkan di dalam kolom sell atau jual, langsung secara otomatis akan jadi USDT. Itulah yang dinamakan auto swap. Jadi ini adalah teknologi Web 2 yang mentranslasikan, istilahnya memberikan satu otomatis harga di situ. Jadi secara otomatis akan masuk ke dalam hitungan menit. Istilahnya itu. Yang satu itu. Nah, yang kegunaan yang kedua, keuntungannya kita apa sih membeli Hitli kan gitu. Keuntungan membeli Hitli itu apa kan gitu. Yang dikatakan, kenapa saya membeli Hitli? Keuntungannya apa? Satu, keuntungan membeli Hitli karena harga yang ditawarkan di dalam pre-sale Hitli ini harganya masih sangat murah. Harganya masih di Rp30. Nah, Rp30 itu kan uang nggak ada gunanya saat ini, mungkin nggak ada gunanya. Tapi ketika 1 miliar kurang 30 sangat ada gunanya kan gitu. Nah, sebagai contoh Rp30 ini bisa nggak dalam 2 tahun ini nanti akan bisa menjadi 12.000 atau 15.000 ataupun katakanlah Rp30 ini menjadi 10.000. Nah, ketika Anda Hitli ini menjadi 10.000, berapa net keuntungan dari Anda membeli 30, Anda bisa ngitung sendiri kan gitu. Nah, di situ keuntungannya di situ. Karena apa? Di sini Hitli menerapkan satu sistem yang sangat menguntungkan bagi stakeholder. Ya. Yang menguntungkannya dari sisi mana? Satu, harganya masih murah. Yang kedua adalah Anda bisa memiliki pabrik tanpa harus biaya operasional, tanpa harus mengeluarkan gaji karyawan dan lain sebagainya. Kenapa saya bilang Anda punya pabrik di sini? Di sini Hitli Anda bisa melakukan yang namanya staking, atau tinggal memasukkan barang Anda atau memasukkan Hitli Anda, nanti akan mendapatkan Hitli yang ketika muncul itu Hitli setiap hari adalah nanti akan muncul sebesar 2% setiap hari akan muncul. Nah, jadi berputar terus setiap hari berputar. Agar apa?
orang yang punya Hitly itu akan berkembang terus gitu. Nah, di sini staking ini atau kitab pabriknya Hitly ini bisa Anda miliki hanya dengan modal yang dari mulai yang terkecil 10 USDT sampai dengan nanti platform ini hanya berkapasitas 2000 USDT. Jadi ketika nanti bisa lah katakanlah Anda bisa saya ini punya 10.000 ya bisa lah Anda bikin 5 pabrik kan gitu bisa. Nah, tapi di sini adalah ketika Anda punya pabrik, loh, bagaimana cara menjualnya? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, nanti platform itu sebelum open listing, platform ini sudah ada namanya GIM yang tadi di platform itu di kolom utility. Di situ nanti GIM-nya masuk di dalam kolom utility. Jadi platform GIM ini yang nanti yang fungsinya adalah ketika saya udah menjadi pemilik pabrik ini. Nah, ketika saya udah punya pabrik saya ini kan katakanlah saya iseng-iseng kok teman-teman ternyata teman-teman mau membeli juga. Ya, tinggal kan Anda punya pabrik, modalnya Anda tetap, hasil dari produksi Hitly ini yang Anda bisa jual ke orang lain dengan harga berapa ya? Rp30. Nah, tapi ketika Anda bisa jual di dalam platform, harganya lebih murah karena kan gini, hukum pasar ketika orang beli pasti harganya akan jauh lebih murah. Ketika orang jual pasti harganya lebih tinggi. Disitulah keuntungannya membeli Hitly. Jadi ada spelling atau selisih dari harga itu. Jadi ada teman-teman dari satu kelompok atau stakeholder yang membutuhkan Hitly nih. Oh, saya punya Hitly banyak nih. Loh, daripada saya beli 30 di platform contohnya. Kan harus harga beli Rp30. Nah, ketika ada sudah punya Hitly, memproduksi Hitly banyak, secara otomatis lah daripada saya jual Rp15, mending ya udah nih dari saya Rp20. Itulah selisih dari keuntungan. Besar sekali keuntungannya kan gitu. Karena selisihnya dari situlah yang nanti akan terjadi perputaran ekosistem Hitly itu, terjadi transaksi perputaran. Jadi terjadi transaksi perputaran nanti akan satu saatnya ketika masuk listing ini akan berputar di listing, harga akan tetap terus orang banyak beli kan gitu. Karena di situ bertambah pedagang ketika nanti listing. Nah, penjualnya siapa? Bertambah pembeli ketika listing. Karena para trader di awal ketika listing sudah pasti dia akan membeli. Nah, belinya untuk apa? Oh, beli ini nih untuk main game. Game-nya sudah banyak lagi. Ketika nanti sudah open market, secara otomatis game kita nanti target game kita adalah minimal di open market adalah game kita ada 10 game. Platform di Play Store-nya nanti ada 10 game. Jadi beruntunglah Anda semua yang sekarang sudah mulai staking, sudah menyimpan Hitly. Nah, ada yang kemarin bertanya, loh, kalau saya simpan aja bisa nggak? Ya boleh, Pak. Nggak ada masalah kan gitu. Jika saya simpan nanti jual selisih, boleh aja kan gitu. Nah, itu kan estimasinya ketika kita katakanlah membutuhkan sekali dana yang bisa cepat, ya tinggal jual, klik jual langsung masuk rekening, klik jual masuk rekening, disitulah. Nah, kan itu satu yang sangat luar biasa. Ya di sini mungkin ada yang sudah pernah menjual, ada yang istilahnya di sini nanti mungkin bisa melakukan testimoni di sini. Nah, jadi intinya adalah hukum pasar atau hukum dagang itu harus ada pembeli, harus ada penjual. Nah, saya kembali flashback dari historical satu cryptocurrency. Kenapa dinamakan cryptocurrency kan gitu? Anda harus tahu bahwa barang kripto itu apa kan gitu di situ. Kripto adalah satu teknologi kriptograf ya, berasal dari kriptograf atau bahasa dari Spanyol di situ. Istilahnya adalah asalnya dari kripto itu adalah dari hukum algoritma matematika yang terjadinya sebuah angka digital. Yaitulah istilahnya evolusinya dari mata uang cryptocurrency terjadinya karena ada pola pikir.
karena ada pemikir. Ketika tidak ada pemikir, tidak akan munculnya kripto dan tidak akan menjadikan satu momentum atau istilahnya satu peluang. Ketika ada satu momentum, berarti disitulah ada peluang kan gitu. Disitulah ada penghasilan. Nah, disitulah yang nantinya akan menjadikan satu komunitas ini menjadi stakeholder dan para pedagang-pedagang internasional Hitli di seluruh dunia. Ya, di situ. Jadi saya akan flashback lagi kembali ke evolusi mata uang zaman dulu adalah dulu orang itu nggak akan mengenal namanya uang kertas, namanya uang logam, belum kenal Pak. Karena secara evolusi itu adalah perputaran tukar menukar barang. Karena masih ayam ditukar kerbau. Nah, dari situlah ketika pertukaran itu terjadi, orang berpikir loh ini rugilah kalau saya ayam ditukar kerbau. Nanti ada apa lagi punya ikan ditukar jagung gitu. Itu terjadilah sebelum muncul uang logam. Yang ditemukan apa dulu? Yang ditemukan adalah para pengrajin uang logam, Pak. Nah, Bapak pengrajin uang logam ini menulis, akhirnya udah menjadi angka. Ini loh bisa buat jadi alat tukar. Wah, langsung dilaporkan ke raja. Makan masih berkoloni, Pak. Langsung dilaporkan ke raja. Ini saya menemukan ini bisa menjadi alat tukar. Nah, setelah itu muncullah uang logam. Setelah uang logam ini tidak efisien juga karena terlalu berat, akhirnya ada yang berpikir juga, muncul juga, akhirnya ditemukanlah mesin pencetak kertas. Nah, dari mesin pencetak kertas itu ditemukan, maka ini loh Pak, alat tukarnya diganti dengan uang kertas. Kenapa ya? Momentum ya yang menemukan uang kertas itulah yang menjadi, nah akhirnya kan uang kertas beredar di seluruh dunia. Karena apa? Adanya mesin cetak. Ketika tidak ada mesin cetak, tidak ada uang kertas, Pak. Nah, setelah uang kertas sudah beredar lagi juga, ada yang berpikir pola. Pola kenapa? Pola karena uang kertas itu tidak efisien. Muncullah adanya berpikir lagi, akhirnya muncul ATM. Karena susah mengambil di bank, muncul uang elektrik. Nah, terjadinya adalah muncul uang elektronik, istilahnya kayak e-money dan lain sebagainya. Nah, setelah berpikir juga, nah ada seseorang ini yang berpikir lah ini kalau kayak gini masih tersentral nih kan gitu, tersentral karena wah nggak beres ini kalau akhirnya muncullah satu teknologi yang dinamakan kripto. Nah, kripto itulah yang menjadikan bungkusnya dari satu mata uang yang menjadikan aset yang tidak ada tandingannya di seluruh dunia, aset manapun tidak ada tandingannya selain aset kripto dari kenaikannya, Pak. Karena kenaikannya bisa nyampe jutaan persen. Nah, disitulah peluangnya pertama kali muncul bahasa pemrogramannya atau cryptocurrency atau bahasa kriptograf itu dimunculkan. Nah, akhirnya banyaklah yang mengkrit kripto, terutama adalah peluangnya lah adalah orang yang dulu pertama membeli Bitcoin pertama, Pak. Karena membeli Bitcoin dulu adalah masih harga kemungkinan 50.000. Istilahnya 2010 dari mulai harga 50.000. Orang Bitcoin kan hanya angka toh. Kamu mau beli koin nggak? Nah, koinnya barangnya mana kan gitu. Nah, salah kalau koin barangnya mana kan Anda sebenarnya harus tahu kenapa Anda beli pulsa tapi nggak ada barangnya kok bisa dikasihkan uangnya kan gitu. Nah, banyak yang bertanya loh, beli koinnya zaman dulu termasuk saya juga loh. Koinnya di kan nih gitu. Koinnya ini Pak koinnya Bitcoin nih gitu. Mana koinnya kan? Koinnya hanya angka 1 kan ya. Tapi bukan hanya sekedar angka, Pak. Jadi antara digital dengan kripto itu berbeda. Ketika digital hanya tulisan angka 1, 2, 3, 4. Tapi kripto itu adalah satu bahasa pemrograman yang menghasilkan satu wujud barang berupa digit-digit angka. Jadi digit-digit angka itu terjadinya bukan karena kita menulis
1 sampai 1 miliar bukan, Pak. Jadi munculnya kripto itu ya terjadinya karena rumus kriptografi itu sendiri. Jadi seperti itu. Inilah flashback gambaran ya, Pak. Itu jadi dari saya cukup kayak gitu aja. Nanti malah ketika mutar. Jadi intinya ketika Anda sudah bergabung di dalam Hitli ini, intinya adalah bagaimana Anda mempunyai pabrik dan bisa memproduksi yang besar, peluanglah di sini. Karena apa? Bisa dijual kapan aja, bisa dilikuidkan kapan saja, bisa dikenalkan orang untuk bermain, bisa menghasilkan cuan. Itulah Hitli. Hitli adalah to the moon. Istilahnya Hitli adalah peluang untuk Anda untuk bisa memiliki pabrik tanpa harus biaya operasional, tanpa harus menggaji karyawan. Itulah Hitli. Jadi Hitli game nanti akan keluar, Hitli NFT akan keluar, Hitli Swap itu akan keluar. Jadi Anda trading nanti di swapnya Hitli sendiri. Jadi tidak perlu repot-repot ketika Anda jual, Hitlinya di platform swapnya Hitli itu sendiri. Jadi saya cukup sekian, dan misalkan ada pertanyaan silakan Pak. Monggo dibuka sesi pertanyaan. Saya kembalikan kepada Mr. Warto yang sangat luar biasa dan sangat fenomenal sekali. Monggo Mr. Warto. Siap, Mr. Sabto Savero. Ini ada pertanyaan, ini banyak yang tanya juga dari chat dari kami. Banyak yang belum bisa klaim iDrop. Mohon dijelaskan, Mr. Sabto. Oh ya, mohon maaf, untuk iDrop memang itu kan harus transfer BNB, Pak. Cuman ini iDropnya kemarin kan memang kita untuk menjaga satu apa ya zamannya tuyul apa ya Pak, kan gitu. Bukan istilahnya, iDropnya memang sedang dalam update untuk masuk ke dalam game, Pak. Jadi nanti begitu gamenya on, nanti iDrop akan menjadi satu otomatis klaim itu sendiri. Jadi ketika nanti memang udah di cross check benar dia punya Binance, dengan cara apa? Dengan cara sistemnya adalah nanti transfer 0,0000 berapa? 0,001 Pak. Nolnya 2 kali. 0,001 USDT. Berarti nggak ada berapa? Cuman Rp50 kayaknya Pak. Siap. Oke, mungkin cuma 15 rupiah. Jadi harus transfer itu Pak. Jadi ya. Untuk membuktikan bahwa dia Binance-nya itu Binance itu benar untuk masuk ke dalam launchpad-nya Binance itu sendiri. Siap. Jadi ini lagi sistem terupdate, lagi update untuk nanti masuk ke ini langsung auto Pak. Jadi kita nggak perlu pakai nggak perlu di cross check, nggak perlu, langsung auto robot yang mengerjakan semua Pak. Siap. Sugeng Dalu, Pak Yai Rojak sudah bergabung, ini sudah masuk. Selamat malam Pak Yai Rojak. Monggo sama teman-teman semua, mungkin dari Pak Tompul Bekasi itu sudah aktif, mungkin mau bertanya, bisa satu persatu, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Tegar dari Kalimantan Selatan. Oh iya Pak Tegar dari Kalimantan Selatan. Luar biasa ini Kalimantan. Kota Salam. Ya, Masya Allah. Salam. Mungkin nanti bisa silaturahmi ke Kalimantan. Banyak stakeholder Hitli, kita silaturahmi ke Kalimantan. Oke, salam Hitli to the moon Pak. Salam Pak, salam Hitli to the moon. Mantap, Hitli go to $1 Pak. Iya, angsa bertelur Mas. Iya Pak. Monggo Pak. Iya. Sangat luar biasa penjelasan mulai dari awal sampai saat ini tentang Hitli. Kenapa saya itu bilang Hitli adalah
ibaratkan angsa bertelur emas, Pak. Sesuai dengan keterangan yang di depan tadi bahwa ketika kita membeli Hightley itu sesuai dengan nominal atau jumlah yang kita beli itu kita mendapatkan 2% itu dari yang kita beli tadi. Ibarat kita beternak angsa itu tanpa kita merawat dan sebagainya, kita menerima telurnya setiap harinya 2% sesuai dengan jumlah angsa yang kita miliki. Nah, segala sesuatu itu kan kita perlu tahu, Pak, produk knowledge-nya, kan? Ibarat angsa ini angsa jenis angsa apa, terus asalnya dari mana, penemunya siapa, kita kan perlu tahu, Pak. Masa kita beli kucing dalam karung kan? Betul. Lucu kita nanti ya. Mohon untuk informasinya. Untuk yang kedua, ketika kita membeli sejumlah Hightley, kita mendapatkan 2%. Yang 2%-nya itu diambilkan dari mana? Dari jumlah 1,5 miliarnya atau 450 jutanya. Itu, Pak. Nah, ketika kita sudah mendapatkan 2%-nya, bisa kita jual peer-to-peer kepada siapapun. Ketika itu bisa dijual melalui peer-to-peer, apakah dengan target 30%-nya itu tadi bisa menghabiskan atau gimana siklusnya itu, Pak? Oke, Pak. Karena kita ketika kita mendapatkan 2%-nya kan bisa kita peer-to-peer kan, atau bisa kita hold. Ketika kita nanti ketika harga mahal kita bisa jual ketika di market nanti. Oke, Pak. Siap. Itu ya itu, Pak, pertanyaan dari saya. Sebagai harapan dari keterangannya nanti benar-benar Hightley ini to the moon angsa bertelur emas. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Siap Pak Tegar. Ini tadi Pak Tegar, ini Mr. Sabto. Angsa bertelur emas itu dari mana? Angsa bertelur emasnya. Dan keduanya tadi Hightley, dapat Hightley-nya 2% itu diambilkan dari mana? Mungkin ini Mr. Sabto ini. Monggo dijelaskan, monggo. Iya, Pak. Oke, Pak. Kalau Hightley sendiri ini ada developernya ya, Pak. Memang developernya memang untuk semua servernya karena kita sifatnya adalah decentralized, Pak. Jadi untuk pengembangnya sendiri memang Hightley ini anak negeri, Pak. Jadi Hightley ini adalah angsa negeri, Pak. Cuman ya angsa negeri biasanya kan ada ininya, teman kan kita memang sifatnya decentralized seperti Doge, seperti Shiba. Apakah Bapak tahu Shiba itu pemiliknya siapa? Tidak tahu, Pak. Doge itu pemiliknya siapa? Tidak ada yang tahu kan gitu. Karena apa? Sifatnya dari kripto itu adalah anonimus atau seperti decentralized. Cuman beruntunglah kita karena ada di Indonesia dan Hightley ini sudah banyak, Pak, yang membeli di luar negeri juga sudah banyak. Jadi estimasinya angsa bertelur emas itu ya sangat luar biasa karena memang ini Hightley akan menjadi telur emas, Pak, kan gitu. Dari 30 rupiah ketika nanti menjadi harga $1, itulah yang namanya telur emas, Pak, kan gitu. Jadi intinya kenapa efeknya karena developer di sini memikirkan bagaimana orang itu sudah punya angsa nih, tanpa harus makanin, tanpa harus merawat, tanpa harus takut angsanya mati kan gitu. Nah, angsa itu bisa diperjualbelikan melalui peer-to-peer. Katakanlah Anda sudah bertelur punya bebek nih. Ketika telur itu katakanlah bebek itu Bapak tidak bawa ke pasar, mungkin telur itu hanya dimakan aja atau digoreng ya, Pak. Kan gitu fungsinya, kan gitu, Pak. Benar kan nggak, Pak? Di situ. Jadi lah kalau di Hightley sendiri telur itu Bapak bisa langsung dijual di situ, Pak. Kan gitu. Bedanya di situ. Tapi dengan harga jual yang sudah ditentukan oleh developer. Jadi sama seperti regulasinya, sama seperti emas.
Zaman dulu ketika nggak ada yang mau menerima emas lagi, mungkin emas nggak akan naik harga seperti sekarang ini. Padahal emas jumlahnya itu terbatas, Pak. Kan gitu. Tanpa batas, maaf. Emas itu jumlahnya tanpa batas. Tapi kenapa emas harganya naik terus? Ya karena ada yang membelinya lagi, Pak. Tanpa barang itu tidak ada yang membelinya lagi, maka barang itu tidak akan terjadi harga, Pak. Kan di situ. Nah, di situ. Karena jadinya emas itu mutlak. Setelah masa-masa presale ini atau masa-masa menyelesaikan masa presale ini kan totalitinya adalah 450 juta, Pak. Kenapa sih katakanlah Hitli kok bisa memberikan 2%? Karena disediakanlah reward sebesar 450 juta juga, Pak. Karena reward itu tidak akan habis. Karena apa? Fungsinya belinya, karena nanti dari staking itu semakin dalam satu tahun pasti akan ada penurunan. Dan pas masa listing pun itu sudah mengikuti standar staking di market dunia, Pak. Standar stakingnya berapa di situ setelah presale itu habis adalah standar stakingnya adalah 0,2 sampai dengan 0,3% per day. Jadi Hitli ini setelah masa presale atau masuk di market, Hitli ini stakingnya sudah tidak 2% lagi, Pak. Jadi ketika katakanlah Bapak ini punya Hitli banyak, ini udah punya 5.000, ya silakan bisa jual ke kita lagi, Pak. Ketika Bapak sudah jual Hitli itu, maka Bapak sudah tidak punya koin, hanya punya induknya aja. Kan gitu, hanya punya induknya aja yang masih di dalam kurungan, Pak. Di dalam istilahnya lagi bahasa Jawanya itu angkrem, kan gitu, Pak. Lagi mau bertelur, kan gitu. Jadi anaknya atau telurnya bisa dijual kapan saja. Dan ketika Bapak infokan ke orang, ternyata orang itu mau. Ternyata Bapak sudah jual barangnya sudah nggak ada. Tapi apakah bisa disimpan lagi atau dimasukkan ke staking lagi? Bisa, Bapak. Selama Bapak belum 1 juta Hitli, mesin itu masih bisa berproduksi, Pak. Tapi ketika sudah 1 juta Hitli, mesin itu sudah tidak bisa menampung lagi, Pak. Maksimal di dalam produksi atau pabriknya produksi maksimal adalah 1 juta Hitli. Jadi tidak boleh lebih dari 1 juta Hitli. Kok kenapa tidak boleh lebih, Pak? Karena kita adalah untuk penyebaran atau membuilding komunitas supaya lebih banyak. Kenapa Hitli belinya itu bisa 1, bisa 100, bisa 1000, bisa 5000, bebas, Pak, kalau beli Hitli. Jadi tidak ada mau beli apapun, ketika tidak ada ikatan, maksudnya mau beli berapapun, katakan harus $100 nih, belinya harus $50, tidak, Pak. Kecuali Bapak mau punya pabriknya. Kita berikan pabrik Hitli ini sangat murah sekali, Pak. Pabriknya kita tawarkan hanya dengan 10 USDT atau 150.000 sudah punya pabrik Hitli. Estimasinya kenapa? Dapat 5.000 Hitli, katakanlah Hitli itu tidak usah muluk-muluk harga 1, Pak. Hitli ini harganya 0,1 USDT aja. Berarti kan 5.000 kali 1 USDT, Pak. Berarti katakanlah itu tidak di staking, Pak. Itu nggak ada staking. Berarti uang modal Bapak 5.000 Hitli ketika dijual dengan 0,1 USDT, berarti harganya aset Bapak sudah menjadi 500 Hitli. Padahal modal Bapak 10 Hitli. Itu Bapak bisa hitung berapa kali lipat emasnya, yang emas Hitli ininya yang Bapak kumpulkan, nanti Bapak jual pas harga paling tinggi. Karena apa? Regulasi game nanti akan berjalan terus, Pak. Jadi nanti game open 1, nanti ada game lagi, nanti ada game lagi, belum lagi nanti regulasi swap dan regulasi LP-nya, belum lagi nanti kebutuhan untuk NFT-nya, Pak. Itu 1,5 M itu pasti kurang, Pak. Karena kita akan bar itu 30% dari koin, Pak. Kita burning 30% atau kita buang. Jadi kripto itu tidak bisa ditambah tapi bisa berkurang.
Jadi sama seperti aset tanah, Pak. Tanah juga tidak bisa bertambah, tapi bisa berkurang atau mengikis menjadi laut kan bisa kan. Jadi itu, Pak. Mungkin pertanyaannya, saya jawabannya adalah seperti itu, Pak. Mungkin kurang jelas atau sudah jelas, Bapak? Pak Tegar. Oke Pak, itu Pak, untuk regulasinya itu tadi Pak. Jadi ketika kita sudah itu mendapatkan 2%, itu kan bisa kita berpikirkan bahwa itu terbukti bahwa Hydri ini benar-benar berjalan di blockchain, ya kan, untuk menunjukkan hal itu. Nah, regulasinya gimana untuk mencapai menghabiskan 450 juta itu Pak? Kalau kita masih bisa itu saat ini sudah bisa melakukan peer to peer gitu loh Pak. Terus diambilkan dari mana 2%-nya itu? Untuk yang kedua, sebagai kita untuk mereferalkan itu kan kita mendapatkan itu bonus referral. Bila mana orang yang kita sponsori terus membeli dengan cara peer to peer, apakah kita juga mendapatkan bonus referralnya gitu Pak? Makasih. Oh iya Pak. Oke Pak. Kalau untuk maksudnya itu kalau untuk 450 juta itu ya kita berjalan untuk regulasi seluruh dunia Pak. Jadi estimasinya seperti itu. Jadi untuk peer to peer itu sendiri itu tadi, maaf pertanyaannya tadi peer to peer gimana? Oh, untuk referral ya Pak? Iya. Itu Pak yang pertama mohon jawab dulu Pak. Untuk 450 juta itu kan nantinya bisa masuk ke market kan, itu harus habis. Iya. Nah, kalau saat ini sudah bisa peer to peer, bagaimana cara menghabiskan 450 juta itu? Terus yang 2% itu diambilkan dari mana untuk diberikan kepada yang staking daripada HRT yang sudah diberi. Sebagai contoh seperti ini Pak. Oke Pak. Untuk katakanlah itu kan ada staking 2% ya Pak. Secara otomatis kan gulungan di situ kan sudah disediakan Pak. Itu namanya reward airdrop. Bapak bisa buka di tokenomics-nya Pak. Di situ kan ada reward airdrop di situ Pak. Reward airdrop senilai 450 juta. Nah, apakah ketika katakanlah kebutuhan ini developer akan semakin maksudnya nggak ada pembelian lagi, pasti ada Pak. Ketika katakanlah sebagai contoh gini Pak, Bapak melakukan staking di sini, ya nggak Pak? Nah ternyata Bapak tidak melakukan peer to peer tapi langsung penjualan di situ, berarti kan koin Bapak sudah nggak ada toh Pak, kembali lagi kepada developer. Secara otomatis ketika Bapak nanti memperkenalkan ke orang itu mau membeli, secara otomatis Bapak akan membeli lagi sehingga 450 juta itu akan terserap terus Pak. Lagian juga di sini kita harus terus melakukan promosi, nanti setelah game itu melakukan promosi ke seluruh dunia Pak. Jadi akan terus membeli, terus membeli. Jadi intinya di situ Hidli itu melakukan regulasi promotion seluruh dunia Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi global market yang nanti akan menjadi marketnya Hidli itu sendiri Pak. Jadi yang kedua, yang tadi pertanyaan yang kedua itu untuk referral Pak. Mohon maaf, ketika untuk Bapak menjual secara referral itu ketika melakukan transfer atau P2P itu referral tidak keluar Pak. Jadi tidak keluar. Karena apa? Bapak sudah menjual dan sudah memberikan barangnya. Nah disitulah sudah terjadi transaksi, Bapak sudah mendapatkan uang dan Bapak sudah memperoleh satu finansial Pak. Jadi referral tidak keluar kecuali Bapak membelinya melalui USDT, beli Hidli, nanti akan referral keluar. Nah tapi untuk matchingnya Bapak, stakingnya akan tetap keluar. Jadi ketika Bapak staking tapi pakai barangnya Bapak, maksudnya jual B2B pakai barangnya Bapak nggak dapatkan referral Pak.
Tapi Bapak akan dapatkan matching bonus dari yang downline Bapak stakeholder di bawahnya Bapak melakukan staking tetap 5-3-2 Pak. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas keterangannya. Siap. Pak, ada yang salah. Siap. Sami-sami Pak. Nggih. Terima kasih Pak Tegar, pertanyaan yang Luar biasa. Tepuk Kita tangan sekali. luar ya. biasa. Intinya gini, kalau di Hitli ini biasanya kalau saya pernah dulu gabung ke koin-koin yang lain, itu banyak yang suka menjual tapi tidak mau membeli. Biasanya developer banyak yang seperti itu juga. Nah, ini kesempatan dari developer Hitli-nya sendiri, itu kita sama-sama intinya bisa kita menjual dan bisa kita membeli. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama Mr. Santos Savero, itu luar biasa. Mungkin ini ada Tompul Bekasi ya, Pak Tompul. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Saya mau bertanya Pak. Sebelum saya bertanya, saya mau perkenalan. Nama saya Pak Tompul. Siap. Dari Bekasi. Yang saya tanyakan, bagaimana legalitasnya Hitli ini? Siapakah ownernya? Dan siapa nama ownernya? Kalau di Nagaya kan udah jelas ya, siapa ownernya, di mana kantornya, udah jelas. Kalau ini saya belum tahu siapa ownernya, legalitas bagaimana, siapa nama ownernya, mohon pencerahannya. Terus pertanyaan nomor 2, bagaimana nanti untuk meng-withdraw dari hasil staking ini, apakah nanti langsung cair ke rekening kita, apa ada ribet untuk ini mencairkan hasil stakingnya? Begitu aja Pak pertanyaan saya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Tombul. Ya, monggo Mr. Savero tadi dijawab untuk legalitas Hitli. Monggo. Kalau untuk Hitli ini decentralized Pak. Decentralized dalam artian itu untuk developernya semuanya itu seperti Shiba, seperti Ethereum, seperti ini tidak muncul Pak. Kan ada satu kripto yang developernya centralized, ada kripto yang decentralized. Ini adalah kripto yang decentralized Pak. Jadi decentralized itu nanti jualnya di mana? Decentralized finance atau di PancakeSwap. Makanya lah disitulah ada namanya developer, ada pengembang Indonesia, ada pengembang luar negeri. Itulah yang harus tahu antara decentralized sama kripto yang memang developernya tercentralized Pak. Jadi kita memang marketnya juga decentralized finance Pak. Decentralized finance itu DeFi Pak. DeFi itu nanti Bapak jualnya ketika nanti sudah masuk listing, masuk di PancakeSwap, nanti jualnya Bapak nanti langsung menjadi USDT di market PancakeSwap. Market PancakeSwap itu di mana? Nanti market decentralized-nya itu di Transwallet Pak. Bisa di Transwallet, terus di market decentralized yang lain ada juga. Jadi untuk market decentralized kita yang paling besar adalah market decentralized di PancakeSwap Pak. Jadi intinya membentuk satu komunitas yang dimana komunitas adalah komunitas global di seluruh dunia untuk menjadikan satu kripto yang akan nanti menjadi satu kripto yang digunakan untuk seluruh dunia dengan sistem decentralized finance Pak. Jadi decentralized finance itu tidak ada ikatan dari pihak manapun Pak. Jadi itu hanya ada satu platform di mana di situ kenapa liquid kan itu. Di situ Bapak sebelum listing pun koin Bapak bisa dijual Pak. Ya jualnya di mana? Ini saya akan tunjukkan jual ya Pak, cara jual Pak. Ini saya langsung akan tunjukkan cara jual. Oke Pak. Nah. Bentar Pak, saya akan jual cara jualnya.